Cerita Arwah Berduka volume yang ke-8 bagian yang pertamanya kini akhirnya seketika langsung dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang sangatlah luar biasa menarik. Karena pada episode ini kita pun akan bisa melihat sama-sama mengenai seperti apakah jalannya cerita lanjutan tepat ketika Cry sudah memutuskan untuk bisa pulang menuju ke dalam negara Zebruddia. Oleh karena itu, maka tanpa perlu berlama-lama lagi, sekarang mari kita langsung masuk saja menuju ke dalam topik pembahasan utamanya. Singkat cerita, setelah Cry sekarang sudah sampai di dalam markas utama dari klan First Step, dan juga setelah Cry sekarang sudah tiba di dalam ruangan dari kantor pribadinya itu, maka di saat yang bersamaan ini, Cry pun akhirnya langsung melemparkan tubuhnya sendiri menuju ke dalam kasur yang kebetulan ada di dalam ruangannya. Lalu sambil terlihat sangat bahagia, Cry pun langsung berkata kepada kita, "Hah, setelah sekian lama, sekarang akhirnya aku bisa kembali beristirahat. Hal ini adalah sesuatu yang sudah aku tunggu-tunggu. Mengingat selama beberapa pekerjaan ke belakang, aku pun sama sekali tidak memiliki waktu untuk bisa melakukan hal seperti ini. Contohnya, setelah aku baru saja pulang dari petualangan bersama dengan para anggota partiku untuk bisa pergi menuju ke dalam pemandian air panas. Maka setelah aku pulang dari sana, Raja pun tiba-tiba saja langsung memanggilku untuk bisa ikut pergi bersamanya demi dapat menjalankan sebuah misi menuju ke dalam negara Toizang. Lalu, setelah aku baru saja pulang dari negara Toizang, maka di saat yang bersamaan itu jugalah, aku pun segera diminta untuk bisa pergi lagi menuju ke dalam kota Klit untuk bisa bertarung melawan ketua dari kelompok Rubah Ekor 9, yaitu bertarung melawan Sorao. Jadi berdasarkan semua hal di atas, Cry pun kini seketika langsung memanggil Eva, lalu dia pun segera berkata seperti ini kepada Eva. "Eva, untuk sementara waktu, aku tidak berniat untuk dapat menerima tamu sama sekali. Entah itu dari pihak kerajaan, dari para ketua asosiasi pedagang, dari Gark, bahkan sampai dengan semua anggota klan kita sendiri. Karena pada dasarnya, ada beberapa hal penting yang sekarang ingin aku kerjakan seorang diri. Sebelum aku mau menerima tamu, dan juga sebelum aku memutuskan untuk dapat bisa menerima pekerjaan baru lagi." Mendengar semua permintaan itu dari Cry, Eva pun kini seketika langsung bertanya kepadanya, "Apa yang akan kau lakukan seorang diri? Dan kenapa dirimu tidak mau bertemu dengan orang lain untuk sementara waktu?" Di momen inilah, Cry pun akhirnya langsung berkata jujur kepada Eva bahwa selama 2 minggu ke depan, Cry berniat untuk bisa bermalas-malasan dan juga untuk bisa beristirahat. Jadi tidak peduli apapun yang terjadi, dia tidak akan pernah keluar dari ruangannya. Nah, karena Eva sekarang masih sangat penasaran, maka Eva pun kini kembali bertanya lagi kepada Cry. "Baiklah, aku mengerti. Jika dirimu berkata bahwa kau akan bermalas-malasan saja, maka artinya ada beberapa hal penting yang sekarang ingin kau pikirkan dan juga sekarang sedang kau rencanakan. Jadi berdasarkan hal itu, maka aku akan memastikan bahwa tidak akan ada orang lain yang nantinya bisa datang untuk bisa bertemu denganmu. Tapi masalahnya, bagaimana jika Luke, Lismart, dan juga semua anggota parti dari Grieving Soul yang sekarang justru malah memutuskan untuk bisa masuk? Karena seperti yang kau tahu, mereka sangatlah keras kepala dan juga aku sama sekali tidak bisa mengertikan mereka." Mendengar pertanyaan itu dari Eva, Cry pun kini kembali menjawabnya. "Tenang saja, jika yang datang Luke dan juga Lismart, maka biarkan mereka masuk ke ruanganku. Karena jika aku melarang kehadiran dari mereka berdua, justru hal itu malah akan menimbulkan sebuah masalah baru. Sebaliknya, Citri, Lucia, dan juga Antum Smart, pasti mereka bisa mengerti. Jadi untuk sementara, kau pun tidak perlu khawatir dengan kehadiran dari mereka." Lalu setelah berkata seperti ini kepada Eva, maka Eva pun kini segera memutuskan untuk bisa pergi demi dapat meninggalkan Cry. Namun sebelum dirinya keluar ruangan, Eva pun segera memberikan sebuah surat yang kebetulan sudah dititipkan oleh seseorang menuju kepada Cry. Menyaksikan hal tersebut di depan matanya, Cry pun kini segera menerima surat itu. Lalu setelah Eva sudah keluar, maka Cry pun kini segera membukanya. Singkat cerita, setelah surat itu sudah dibaca oleh Cry, maka di saat yang bersamaan, Cry pun kini seketika langsung menjadi sadar bahwa orang yang telah meninggalkan surat itu di dalam ruangannya ternyata adalah anggota ketujuh dari parti Grieving Soul, sekaligus anggota paling misterius yang sekarang ada di dalam parti mereka. Orang itu tidak lain dan juga tidak bukan, dia adalah Elizabeth. Nah, mulai dari sinilah
Maka selama beberapa menit ke depan, Cray pun akan melakukan sebuah monolog singkat. Di mana di dalam cerita novelnya, Cray pun mulai menjelaskan kepada kita tentang siapakah sebenarnya Elizabeth, serta kenapa dirinya tidak pernah terlihat bersama dengan para anggota partinya yang lain. Sederhananya, Elizabeth adalah anggota terakhir dari kelompok parti Grieving Soul, di mana kelas dari Elizabeth adalah seorang thief mirip seperti Lismart. Bedanya, Lismart adalah seorang thief dengan subkelas petarung tangan kosong, alias Lismart jarang sekali bertarung menggunakan relik senjata di tangannya. Ditambah, kecepatan dari Lismart jauh lebih hebat daripada Elizabeth. Sedangkan di sisi lainnya, Elizabeth adalah seorang thief dengan subkelas Wanderer, di mana keunggulan dari Elizabeth adalah kemampuan spesialnya untuk bisa mendeteksi semua perangkap dan juga mendeteksi semua jalan yang kebetulan ada di dalam gudang harta karun. Atau dengan kata lain, nama kemampuan spesial dari Elizabeth ini disebut dengan kemampuan Pathfinder atau kemampuan pencari jalan. Selain itu, Elizabeth adalah satu-satunya hunter di dalam parti dari Grieving Soul yang bukan seorang manusia. Tapi, dia adalah seorang hunter dengan ras Desert Noble Spirit atau elf gurun pasir. Jadi tidak heran jika Elizabeth memiliki warna kulit yang jauh lebih gelap jika dibandingkan dengan ras elf lain pada umumnya. Contohnya adalah Lapis Fulgor dan juga Kru Sarjan. Nah, menarik ya, Elizabeth adalah satu-satunya hunter yang sekarang memiliki sebuah perjanjian khusus dengan seorang Cray Andre. Di mana secara garis besar, inilah inti perjanjian dari mereka berdua yang sekarang ada di dalam novelnya. Yaitu, Cray memiliki tugas untuk bisa menjualkan semua barang-barang berharga yang kebetulan berhasil ditemukan oleh Elizabeth ketika dirinya berada di dalam gudang harta karun. Karena sebagai seorang hunter, Elizabeth membutuhkan uang juga untuk bisa terus hidup. Sebagai gantinya, Elizabeth diwajibkan untuk dapat memberikan Cray oleh-oleh dari dalam dungeon, berupa relik-relik langka yang nantinya bisa ditemukan oleh Elizabeth ketika dirinya sudah bisa masuk menuju ke dalam ruangan harta karun inti. Jadi dengan cara seperti itu, maka Elizabeth dan juga Cray bisa sama-sama diuntungkan. Di satu sisi, Elizabeth tidak pernah kekurangan uang, karena Cray selalu memberikan uang kepadanya setelah Cray bisa menjual semua barang-barang berharga yang kebetulan sudah berhasil dikumpulkan oleh Elizabeth. Sedangkan di sisi lainnya, Cray bisa mendapatkan sebuah artifak langka tanpa perlu repot-repot untuk bisa masuk ke dalam gudang harta karun. Karena pada dasarnya, Elizabeth adalah satu-satunya hunter yang sekarang memiliki kemampuan untuk bisa mencuri semua harta karun berharga dari dalam dungeon tanpa perlu bertarung sama sekali. Atau dengan kata lain, Elizabeth bisa menyelesaikan dungeon tanpa bertarung melawan para musuhnya dan juga tanpa perlu bertarung melawan bos terakhirnya. Dengan begitu, maka tidak heran jika sebagai seorang solo hunter, Elisa bisa menaklukkan banyak sekali dungeon level 8. Walaupun pada dasarnya, dia hanya masuk dengan seorang diri tanpa membutuhkan bantuan dari siapapun. Nah, supaya lebih jelas, maka mari kita saksikan sama-sama sebuah potongan cerita singkat dari versi animenya pada episode yang ke-13. Di mana secara garis besar, cerita dari episode yang ke-13 itu sebenarnya adalah sebuah cerita dari volume yang ke-8. Yang artinya, cerita di dalam versi animenya kemarin dipercepat sangat jauh sekali. Sehingga kita pun jadi bisa melihat sama-sama bahwa pada akhir episode yang ke-13 kemarin, Elisa pun sempat terlihat datang menuju ke dalam kantor dari Cray. Lalu karena dirinya tidak bisa bertemu dengan Cray, maka Elisa pun segera meninggalkan sebuah surat tepat di atas meja Cray. Serta Elizabeth pun meninggalkan banyak sekali barang berharga di atas mejanya itu sebelum pada akhirnya Elisa pun kini memutuskan untuk bisa pergi lagi. Singkat cerita, setelah semua relik itu sudah dicek oleh Cray, maka di momen yang sama itu, Cray pun akhirnya bisa menemukan sebuah relik pedang legendaris lagi tepat di atas tumpukan dari relik-relik lainnya. Lalu dengan sangat cepat, Cray pun kini segera mengangkatnya dan juga Cray pun kini segera berkata kepada dirinya sendiri bahwa ini adalah sebuah relik pedang yang sangatlah luar biasa kuat. Karena walaupun saat ini kekuatan mananya sudah habis, tapi Cray pun masih bisa merasakan sedikit potensi kekuatan yang keluar dari dalam pedang itu. Berdasarkan hal tersebut, maka Cray pun akhirnya kini seketika langsung memutuskan bahwa dia tidak akan menjual artefak ini menuju kepada Martis. Tapi dia akan menyimpannya lebih dulu. Lalu, dia akan meminta tolong kepada Lucia untuk bisa mengisi ulang mananya, supaya dirinya bisa tahu
Tentang sekuat apakah sebuah relik pedang yang baru saja diberikan oleh Disapek menuju kepadanya. Sementara itu, kejadian yang sangatlah berbanding terbalik kini akhirnya seketika langsung terjadi tepat dari sudut pandang teman-temannya. Mengingat di dalam ruangan yang berbeda, semua anggota parti dari Grieving Soul yang sekarang sedang berkumpul, akhirnya mereka pun kini segera berkata kepada satu sama lain. Yang pertama adalah Lucia, di mana pada momen itu Lucia pun kini langsung menjadi sangat terkejut setelah dirinya membaca sebuah berita terbaru. Hah? Apa aku tidak salah lihat? Kenapa Oni-chan sekarang malah masuk ke dalam daftar blacklist dari para bandit? Serta kenapa nama dari Oni-chan sekarang malah memiliki nama buronan? Mendengar ucapan tersebut dari Lucia, Citri pun kini segera menjelaskan kepadanya. Dengar, nama dari Cry sudah ada di dalam daftar blacklist para bandit sejak zaman dahulu. Bedanya, dulu wajah dari poster buronan Cry sama sekali tidak terlihat dengan jelas. Alias, wajah dari Cry selalu tertutup dengan menggunakan sebuah topeng. Tapi, di dalam pertarungannya kemarin melawan ketua dari kelompok Rubah Ekor 9, Cry pun muncul ke dalam arena tanpa menggunakan topeng sama sekali. Sehingga secara tidak langsung, mereka pun kini berhasil menemukan identitas dari Cry yang asli. Serta gara-gara itu jugalah, nilai buronan dari Cry sekarang justru malah meningkat sebanyak 100 kali lipat. Yaitu, sekarang nilai buronan dari Cry berjumlah lebih dari 1 miliar. Itu pun baru dari kelompok bandit Rubah Ekor 9. Belum kita jumlahkan dengan nilai buronan dari Cry yang dibuat oleh kelompok bandit yang lainnya lagi. Dengan begini, jika kita sekarang bisa bekerja sama untuk bisa menyerahkan Cry menuju kepada mereka, maka secara tidak langsung semua utang dari Cry pasti akan langsung menjadi lunas. Mengingat harga buronan dari Cry jauh lebih besar daripada jumlah semua hutangnya selama hidup. Di momen inilah, Luke pun kini seketika langsung menyambungnya lagi. Hah? Apa itu tidak salah? Bagaimana cara dari Cry bisa mendapatkan nilai buronan yang sangat tinggi sama seperti itu? Sedangkan sekarang nilai dari buronanku tidak lebih dari 10 juta saja. Padahal selama ini, aku sudah sering sekali menebas para musuh-musuh kita dengan menggunakan kekuatan pedangku hingga mereka pun sama sekali tidak bisa bangkit lagi. Mendengar ucapan tersebut dari Luke, Citri pun kembali menjelaskan kepadanya bahwa alasan Cry bisa mendapatkan nilai buronan yang sangat besar adalah karena Cry sudah dianggap sebagai ancaman nomor 1 dari dunia para bandit. Mengingat kenyataannya, Cry sudah berhasil mengalahkan banyak sekali raja bandit selama 6 tahun ke belakang. Tapi masalahnya, tidak peduli sebanyak apapun nilai buronan dari Cry. Faktanya, sampai dengan detik ini, hampir tidak ada satupun musuh yang berani menyerang kita secara langsung. Karena menurut mereka, bertarung melawan Cry dan juga para anggota parti dari Grieving Soul adalah sebuah pertarungan yang mematikan. Jadi jika mereka sudah berani menantang dan juga mereka sudah berani menyerang kita, maka artinya mereka sudah siap untuk bisa mati. Nah, menarik ya. Tepat ketika mereka berlima sekarang sedang mengadakan sebuah rapat. Maka di saat yang bersamaan inilah, Gark pun kini seketika langsung datang untuk dapat bisa bertemu dengan Cry. Karena menurut Gark, ada sebuah masalah yang sangat penting, serta mereka pun sama sekali tidak bisa menundanya lagi. Itulah yang menjadikan alasan kenapa Gark memutuskan untuk dapat datang secara langsung, bukan menyuruh para anggotanya. Melihat kedatangan dari Gark itu, maka Eva pun kini seketika langsung menghadangnya. Serta dengan raut wajah yang sangat serius, Eva pun langsung berkata seperti ini kepada Gark. Bahwa Cry sama sekali tidak boleh diganggu karena sekarang dia sedang sibuk untuk dapat melakukan sesuatu. Jadi, sebelum Cry memutuskan untuk dapat keluar dengan sendirinya, maka tidak ada satupun orang yang boleh masuk kecuali para anggota parti dari Grieving Soul. Mendengar semua ucapan tersebut dari Eva, Gark pun kini segera menepuk jidatnya sendiri sambil berkata seperti ini kepadanya. Aduh, entah sudah berapa kali, Cry selalu berbuat seenak sendiri tanpa memperdulikan orang lain sama sekali. Padahal, aku sudah repot-repot datang ke sini untuk bisa bertemu dengannya secara langsung. Karena jika urusan ini tidak penting, mana mungkin aku mau datang untuk bisa bertemu dengannya. Gara-gara semua kelakuan dari Cry ini, maka aku pun sekarang bisa menjadi sadar. Yaitu, andai saja Cry bukanlah orang yang pemalas. Atau, andai saja Cry adalah orang yang sangat rajin sama seperti para hunter lainnya, maka aku yakin perkembangan dari negara kita pasti 2 kali lipat lebih cepat dan juga 2 kali lipat lebih maju daripada sekarang.
Karena pada dasarnya, kekuatan dan juga reputasi dari Krai adalah kekuatan utama dari negara kita. Mendengar ucapan itu dari Gark, Eva pun kini langsung membalasnya dengan sangat judes. Hah? Apa yang kau katakan? Jika sampai itu terjadi, maka semua pekerjaan dari kami pasti akan menjadi 10 kali lipat lebih merepotkan daripada ini. Yap, seperti biasanya, walaupun di mata dari orang lain, Krai adalah orang yang sangat pemalas. Namun dari sudut pandang teman-temannya dan juga dari sudut pandang Eva, Krai adalah master yang sangat bijak, sekaligus Krai adalah dewa. Nah, menarik ya, tepat di tengah ketegangan dari mereka berdua, tiba-tiba saja dari arah jendela lantai 3, tempat di mana Gark dan juga Eva sekarang sedang bertemu, maka di momen yang sama itu, sebuah serangan mendadak dari kelompok yang sama sekali tidak diketahui, kini akhirnya seketika langsung terjadi. Mengingat di dalam praktiknya, Eva dan juga Gark kini seketika langsung diserang dengan menggunakan sebuah bom yang kebetulan diarahkan menuju ke tempat dari mereka berdua.